tetapi penuai itu sedikit. Karena itu berdoa kepada Bapa supaya Tuhan tuh kirim penuai. Siapa yang menjadi penuai? Didik mereka, latih mereka, beritakan Injil, membangun kerajaan Allah. Kenapa Injil harus diberitakan ke seluruh bumi? Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat, menerima kabar baik itu, supaya orang boleh memilih untuk diselamatkan atau tidak. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesediaan Bapak Ibu untuk datang di tempat ini, di sekolah misi DBTB Eagle Nest di tempat ini. Buat para hamba Tuhan, juga buat para gembala mission trip, kemudian dosen-dosen yang beberapa juga bisa hadir, dan juga tamu undangan yang terhormat, juga orang tua murid yang ada beberapa yang datang, mengucapkan terima kasih. Jadi hari ini hari yang terindah buat mereka, untuk mereka lulus dari tempat ini dan melanjutkan pelayanan di luar sana. Dan 6 bulan sudah mereka sudah lalui, dan kami yakin percaya apa yang kami tabur dan juga apa yang kami doakan buat mereka juga, biarlah selesai dari ini mereka bisa melaksanakan di luar sesuai dengan visi misi bahwa kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Mari sebelumnya Bapak Ibu Saudaraku, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Bapak Ibu boleh sapa kanan kiri, sapa salam, berikan shalom kepada kanan kiri. Baik, mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak surga, terima kasih buat pagi ini Tuhan, siang hari ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk kami mengadakan acara penamatan sekolah misi angkatan kelima pada siang hari ini Tuhan. Bila Kau beracara Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jalani hidup tak pernah menyerah, tak ku ragu lagi, kan tetap melangkah. Tangan-Mu yang besar tak pernah lepaskanku, kasih-Mu yang setia tak pernah tinggalkanku. Kuasa-Mu yang kekal tak pernah lupakanku. Ku kan kuat selamanya. Ku kuat sebab Kau yang menjaga. Ku kuat sebab Kau yang menopang. Ku kuat sebab kuasa-Mu besar. Ku kan tetap kuat selamanya. Selamanya.
anak-anak sih ya 6 bulan sudah terlewatin. Jadi satu pesan saya waktu kita pertama kali ketemu waktu pembukaan dulu, saya sempat kasih pesan bahwa seperti bejana yang siap dibentuk. Jadi kosongkan diri, maksudnya kosongkan diri, taruh semua atribut yang ada dalam dirimu, kemudian di sini mengosongkan diri, kemudian bejana itu siap untuk yang pertama dipisahkan dari tanah liat dan kerikil-kerikil, kemudian baru dibentuk sama pejunan. Kemudian waktu dibentuk itu sangat sakit, kita nggak bisa teriak. Waktu dibentuk saudara harus bangun pagi, saudara yang mungkin agak males-males dikit di sini dibentuk, terus mungkin dibentuk satu dengan yang lainnya, saling mungkin berselisih paham dan sebagainya. Dan firman Tuhan yang disampaikan di sini firman Tuhan yang bukan biasa-biasa, saudara. Benar-benar firman Tuhan yang saya bilang luar biasa, karena dosen-dosen kita juga mereka hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin percaya waktu sudah dibentuk menjadi bejana yang indah, dan kemudian baru udah dibentuk, udah bagus, sudah bagus, ternyata nggak berhenti di situ. Kemudian dibakar lagi, dimurnikan lagi. Kemudian setelah dibakar baru sudah menjadi bejana yang siap dibentuk dan menjadi bejana yang indah. Dan sekarang mulai 6 bulan telah terlewati, sekarang bukan saatnya lagi saudara di penjara. Saya waktu itu ngajar juga di sini adalah penjara rohani, dan sekarang saudara sudah bebas dari penjara. Tapi saya yakin percaya apa yang sudah ditabur, apa yang sudah ditanamkan dalam hidup saudara menjadi misi saudara dimanapun berada. Saudara menjadi hamba Tuhan yang dipercaya tadi. Jadi saudara kabarkan Injil kemanapun berada. Ingat pesan-pesan di tempat ini, dan semua sudah dibersihkan, semua dimurnikan, dibakar, dan sekarang siap untuk diterbangkan. Amin. Itu aja pesan dari saya. Tadi Ibu Debbie sampaikan bahwa nama Tuhan itu benar sekali. Jadi bukan hanya bicara bahwa nama sekolah, kalau nama sekolah mungkin beda, tapi kalau nama Tuhan dimanapun saudara berada, saudara mungkin balik ke kampung masing-masing, ke tempat masing-masing, jadilah misi-misi Allah dimanapun Anda berada. Oke, Pak Michael boleh sampaikan 2-3 patah kata. Ini salah satu dosen dari mereka yang mungkin bisa hadir waktu ini. Mari Pak. Terima kasih Pak Daniel, Bu Debbie, Pak Shalom semuanya. Tidak terasa ya 6 bulan sudah berlalu. Saya masih ingat bertemu dengan saudara semua yang luar biasa hari itu. Saya cuma mau kasih satu pesan buat saudara semua. Setelah nanti saudara akan masuk dalam dunia pelayanan, saudara nanti akan menemukan kondisi yang sangat berbeda saudara dengan apa yang mungkin saudara pelajari selama ini. Pendeta semua bisa sampaikan sepertinya luar biasa, ajaib semuanya, mereka melewati juga. Tapi setelah saudara nanti masuk dalam dunia pelayanan seringkali akan sangat berbeda. Hari-hari ini saya lagi belajar tentang Yohanes Pembaptis saudara. Karena ini adalah satu kisah sebenarnya yang cukup miris. Di mana ada seorang yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab, ditulis. Bahkan Yesus berkata ini orang terbesar. Enggak ada orang terbesar di dunia ini seperti Yohanes Pembaptis. Tapi Tuhan berkata orang ini jadi yang terkecil di surga. Bayangkan orang sudah dinubuati, bisa ketemu dengan Tuhan, membaptis begitu banyak orang, membawa orang dalam keselamatan. Dia juga melihat bagaimana Tuhan itu mendengar juga, mungkin saya percaya dia juga mendengar. Tuhan berkata, Allah Bapa di surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tuhan dia tahu semuanya. Tapi di tengah-tengah kehidupannya, di akhir dari perjalanannya, saat dia di penjara, dia berkata, tolong tanya pada Yesus, apakah aku harus menunggu orang lain lagi? Dan Tuhan berkata, kasih tahu sama Yohanes, kamu lihat semuanya ini, berbahagialah orang yang tidak kecewa. Dan Tuhan berkata, terbesar Yohanes Pembaptis di dunia ini, tapi di surga jadi yang terkecil. Dia lebih di bawah daripada Musa, daripada Yosua, daripada begitu banyak. Saya nggak tahu itu maksudnya hanya sampai di titik itu atau selama-lamanya saudara, maksudnya sampai sekarang ini saya nggak tahu. Kalau begitu berarti orang yang di kayu salib di sampingnya Yesus lebih tinggi derajatnya di surga daripada Yohanes Pembaptis. Bayangin. Orang yang begitu luar biasa. Kenapa? Kecewa saudara saat dalam pelayanan.
Dia melihat, loh aku yang sudah mengerjakan begitu banyak buat Tuhan, kok di dalam penjara, kok Tuhan tidak datang dan tolong saya. Sedangkan hari itu Tuhan lagi jalan-jalan, orang yang sakit disembuhkan, orang yang buta matanya bisa melihat, banyak hal yang luar biasa yang terjadi. Saudara bisa bayangkan, nanti kalau saudara masuk dalam pelayanan, saudara mungkin dengan kerja keras di situ, pengabdian luar biasa. Kamu lihat teman-temanmu di sana, loh kok dia lebih enak hidupnya. Tadi katanya Bu Devi, wah hidupnya kok lebih enak ini. Jadi hamba Tuhan, saya kok di sini terus masih ngepel lantai gereja. Kapan hidup saya berubah? Saudara bisa masuk seperti itu. Saya sudah bayar perpuluhan nih. Saya sudah ngasih dengan setia. Kok sepertinya tidak ada hidup yang berubah? Kok sepertinya mengalami ini? Jangan sampai kita di akhir kehidupan kita, tengah-tengah pelayanan yang luar biasa, kita jadi kecewa. Saya mau siapkan hati saudara. Ya, seringkali nanti saudara dapat pemimpin, belum tentu pemimpinnya walaupun dia pendeta, belum tentu dia malaikat yang sangat baik pada saudara. Percayalah, saudara, saya tidak ngomongin pendeta saya loh saudara, tapi seringkali kita ngalami seperti itu saudara. Ya, saudara ngalami yang berat-berat, saudara harus tetap kuat hari itu. Jangan pernah menyerah, percaya terus. Suatu hari saya percaya ada promosi yang dari Tuhan akan turun dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara jadi orang-orang yang luar biasa, jadi berkat bagi banyak orang. Sekian yang saya bisa sampaikan, saya kembalikan pada Bu Devi. Terima kasih buat kesempatan yang diberi. Terima kasih Pak. Iya luar biasa kan. Kita mendapat banyak hal, banyak pengajaran. Terima kasih juga dari Pak Konrad mungkin bisa Pak ya membekali sedikit anak-anak ini. Ini senior ya pastor saudara. Baru umur 80 ya. Dan luar biasa komitmennya Pak Konrad nih, dia puasa makannya hanya sehari sekali. Ya sampai detik ini tadi saya bujuk, Pak hari ini makanlah Pak, karena kita kan ucapan syukur. Tuhan mengerti Pak. Tapi Pak Konrad bilang tidak bisa Ibu, saya tetap komitmen. Ya hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, bahkan ada sekolah juga di Jakarta sudah 20 tahun. Bisa Pak 1-2 patah kata saja Pak untuk kasih anak-anak bekal. Baik, puji Tuhan. Teman-teman kekasih yang dipanggil Tuhan tidak secara kebetulan, 13 wanita, 13 pria, 26 jiwa yang ada. Tuhan mau pakai dengan luar biasa ajaib. Seperti biasa Alkitab berkata, kita berharga dan berarti di mata Tuhan. Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Tuhan tetapkan. Melalui sekolah misi DBTV di tempat ini, saya percaya kita telah dibentuk dalam 6 bulan, dipersiapkan segala sesuatu untuk menjadi utusan Kristus. Dimanapun Tuhan titipkan, percayakan kita berada, yakini kita tidak pernah berjalan seorang diri. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Dan Tuhan terperlengkapi dalam segala sesuatu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sebab firman Tuhan telah digenapkan dalam kehidupan kekasih Tuhan. Kita diberikan karunia, praktekkan dalam kehidupan kita di luar sana. Dan lakukan, kerjakan. Yakini apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat. Sesuai karunia yang kita terima. Karunia hikmat, pengetahuan, iman, mujizat, kesembuhan, membedakan roh, berbahasa lidah, dan menafsirkan bahasa lidah. Digenapkan dalam kehidupan setiap kekasih Tuhan. Yakini, imani, percaya. Juga dilengkapi dengan pelayanan nanti satu waktu membuka pelayanan. Yaitu Efesus 4 ayat 11. Jabatan kerasulan, kenabian, penginjilan, pengembalaan, pengajar. Digenapkan dan praktekkan dalam kehidupan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Integritas anak Tuhan wujudkan dalam hidup kita. Nyatakan bahwa Kristus adalah ucapan, perkataan, perilaku kita. Orang akan melihat bukan karena kita selesai dengan studi yang Anda dan dapatkan melalui apapun juga. Tapi orang akan melihat perilaku anak-anak Tuhan harus beda. Karena Tuhan yang ada bersama kita muliakan dia melalui sikap kehidupan kekasih Tuhan. Dan itu yang saya perlu sampaikan. Dan saya juga Tuhan panggil, pilih, tetapkan waktu saya mengambil komitmen mengiri Tuhan sampai hari ini. Saya melayani Tuhan dan komitmen saya sampai Tuhan panggil. Umur itu hanya angka. Dan Tuhan panggil saya memang sudah usia yang lanjut pada saat itu. Dalam pertobatan saya. Tapi bagi saya waktu saya katakan ya untuk mengiringi Tuhan sejak saat itu. Saya tinggalkan semua dan sampai hari ini. Dalam perjalanan pelayanan 36 tahun. Dalam pelayanan yang Tuhan titipkan saya tetap konsisten.
dalam masalah persoalan pergumulan apapun juga, yakini, imani, percaya. Kita dalam proses perjalanan kehidupan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kita tetap keluar lebih daripada pemenang melalui setiap masalah persoalan pergumulan. Jadi puji Tuhan, teman-teman yang ada di tempat ini, mungkin nanti dari Pastor Debbie nanti saya tergerak, tadi saya duduk-duduk, Tuhan berkata. Jadi 6 siswa wanita, 6 siswa pria, nanti rekomendasi dari Pastor Debbie, yaitu untuk terus S1. Sebab saya juga ada studi di situ untuk STTRM, S1, S2, S3, semua teradaptasi BAN PT, semua sudah baik. Jadi sampai pada waktu Tuhan, tidak ada perkara mustahil nanti. Di situ asrama wanita buat 6 pria, 6 wanita. Tapi yang menentukan nanti dari Pastor Debbie. Kalau tergerak, tapi kalau mau langsung masuk dan pelayanan, silakan, Tuhan menyertai dan memberkati. Saya kira itu, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Konrad, luar biasa. Terima kasih juga datang jauh-jauh dari Jakarta. 80 seperti 50 kan? Ya, jadi Pak Konrad ini kesaksian hidupnya luar biasa. Ya, dari dulu kita semua ini dulu sampah tapi dipanggil Tuhan. Ya, Pak Konrad ini jadi kalau ada yang baru mau belajar nakal enggak usah. Yang dulu nakal banget aja udah tobat sekarang. Ya, kalau kalian baru mau nakal sekarang terlambat. Karena yang nakal sudah pada tobat. Ya, masa kamu malah baru mau nakal tuh ketinggalan. Udah enggak zamannya. Dan kita bersyukur, ya, saya percaya bahwa semua itu tidak ada yang terjadi kebetulan. Saya mau minta 2 orang siswa yang akan bersaksi, mungkin siapa? Ibu Ibet dulu, silakan Mbak Ibet, ya. Dengarkan kesaksiannya, tepuk tangan saudara. Jadi ini kesaksian bukan khotbah, ya. Singkat, padat, jelas. Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang saya kasihi. Ya, Kamu pakai mic itu jadi kita bisa tuker-tukeran, nah. Saya mau bertanya-tanya. Iya, kita namanya siapa sini? Ibet. Ibet. Gimana ceritanya bisa datang ke sekolah misi? Iya. Iya, jadi ceritanya nggak panjang sebenarnya ya. Pendek saja. Iya, pendek saja. Jadi waktu itu saya bekerja selama 15 tahun dan selama saya bekerja rasanya kok kering ya gitu. Jadi waktu saya terakhir 3,5 tahun itu di Asmat gitu ya, kerja di salah satu LSM di sana. Lalu saya juga ikutin DBTV ya Bu ya. Dan saya ikutin adalah satu saya lihat waktu itu waktu kesaksian seorang anak perempuan di atas 40 tahun waktu di Israel kalau nggak salah Bu ya. Jadi Ibu tawarkan, dari situ saya, berarti saya juga pasti bisa ini masuk gitu kan. Dan setelah saya daftar, ternyata usianya 35 ke bawah gitu ya. Wah ini gimana Tuhan gitu kan. Tapi saya pingin sekali. Dan akhirnya saya resign, saya mulai daftar. Pertama-tama ditolak ya Bu ya. Kamu nggak lulus gitu. Waktu itu saya sedih sekali. Kenapa saya nggak lulus ya Tuhan? Terus saya mau kemana ini gitu ya. Jadi selanjutnya puji Tuhan saya diterima. Dan ketika saya masuk sini pasti saya berbeda sekali Bapak Ibu sekalian. Saya dulu nggak sesenyum ini, nggak seramah ini, saya garang. Sekarang dia senyum, dulu pas masuk ini. Sekarang udah banyak senyum. Iya. Cerita apa yang dialami? Iya, di sini saya banyak sekali mengalami bentukan dari Tuhan. Bagi saya memang 6 bulan itu kurang ya, sangat-sangat kurang begitu. Dari pengajaran dari dosen-dosen yang luar biasa. Kami dibekali dan karakter saya banyak diubahkan Bu. Terutama dulu saya ini orang yang pelit, udah garang pelit lagi ya. Hidup lagi ya? Hidup lagi. Udah ganas, pelit. Oh iya pelit tak masuk surga loh. Itu makanya Bu. Jadi waktu itu saya ingat Ibu bilang, jangan salah ya. Berkat yang ada padamu itu juga bisa jadi berkat orang lain. Dan waktu itu Bu, saya di Asmat itu saya ketipu uang banyak gitu ya dari salah satu bank. Dan waktu itu saya mau bertobat ini. Tapi tetap aja Bu, nggak bisa. Tuhan gimana ya supaya saya nggak bisa pelit lagi gitu. Dan ternyata setelah 3 tahun baru Tuhan jawab pas saya masuk di sini. Jadi saya ngajak sharing waktu itu kakak staf, Kak Tika dan Kak Tari. Saya bilang waktu tadi khotbah di gereja di GBT itu saya kok diubahkan Tuhan ya tentang berbagi begitu. Sejak dari situ saya berdoa tuh sama Tuhan dan mujizat terjadi ya Bu ya. Dan kepelitan itu berubah menjadi kemurahan.
Dan setiap hari Tuhan bilang, Tuhan tanya sama saya tanya sama Tuhan, siapa lagi yang mau saya berkati? Ini kesaksiannya kok tentang kepelitan ya. Karena jujur saudara, pelit itu, kalau udah pelit itu udah susah hilang itu. Orang kalau pelit itu ya itu yang saya selalu bilang, ada orang kaya tapi mentalnya miskin. Ya ada orang miskin mental kaya. Yang lebih sial lagi yang udah miskin mentalnya miskin. Nah, Terus bagaimana Tuhan mau memberkati? Ya kalau udah miskin pelit lagi. Puji Tuhan ya, salah satu ini dimenangkan dari kepelitan. Terus karakternya yang diubah ya, apa? karakter yang diubahkan adalah dulu saya nggak serius bertobat Bu dalam hidup saya ya. Jadi di organisasi juga itu yayasan Kristen juga, nilai-nilai Kristen juga. Sebelum masuk ke organisasi itu juga saya pernah full time pelayanan juga Oh, Bu. full time pelayanan. Tapi saya nggak serius bertobat. Jadi masih banyak sampai di topeng. sini masih banyak topeng. Sampai di sini Tuhan ubahkan. Mulai sejak pertama-tama kemurahan hati Tuhan anugerahkan kepada saya. Lama-lama semua hal Tuhan bongkar dan yang paling puncaknya itu adalah kita pentahiran dari Pak Victor waktu itu. Itu benar-benar saya rasakan banyak hal dalam hidup saya. Pernah berantem nggak sama teman? Pernah, tapi nggak ekstrim. Oh, nggak ekstrim Sama-sama ya? diproses, Kalau diam-diaman. ekstrim kamu saya pulangkan. Iya. Beberapa kali diproses dengan teman-teman juga di sini gitu ya. Tapi kalau dulu mungkin saya akan diamin. Nah, karena saya suka memendam. Karena saya nggak mau bertobat dengan dosa lama saya Bu. Jadi saya hanya memendam. Dan sampai di sini saya nggak pendam lagi. Saya minta Roh Kudus. Saya bilang, Tuhan saya mau diubahkan. Saya tidak tahu caranya. Tapi Roh Kudus bisa. Beneran Roh Kudus tuntun saya. Hanya berdamai. Berdamai dengan orang itu gitu ya. Tadi juga baru berdamai juga dengan satu orang. Oh, udah mau pulang jangan banyak berantem. Iya makanya itu saya bilang Tuhan saya minta Puji ampun Tuhan, begitu ya. ya. Jadi dulu saya tidak serius Bu dengan pertobatan saya. Yang setelah di sini saya serius sekali dan tidak ada lagi kekhawatiran dalam hidup saya. Dan kalau dulu ada gaji tiap bulan, sekarang nggak ada gaji tiap bulan pun saya tetap happy. Dan yang saya takutkan sekarang adalah bukan takut sih ya, saya nggak mau takut. Yang saya was-was itu adalah kalau saya gagal memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup saya. Amin. Itu yang saya Ketakutan terbesarnya adalah takut kalau gagal memahami kehendak Tuhan. Memang itu sebenarnya ketakutan yang terbesar yang harus kita takuti. Bukan takut miskin, bukan takut apa, tapi takut kalau kita ini tidak mengerti kehendak Tuhan. Iya. Jadi kita berdoa ya supaya di luar nanti semakin mengerti kehendak Tuhan dan semakin. Makanya Bapak Ibu di sini asramanya itu cewek semua satu bangsal, cewek tidak ada sekat. Disitulah saya itu berdoa supaya mereka saling berproses. Ya jadi tidak boleh kamar sendiri-sendiri. Jadi disitulah kalau mau yang galak, yang ini ketemulah di situ. Ya yang pria juga begitu. Jadi ketahuan tuh yang karakternya hancur. Makanya tidak ada sekat, semuanya di satu bangsal. Karena Alkitab bilang besi menajamkan besi. Manusia bukan menajamkan besi untuk tusuk temannya, bukan. Manusia sesama manusia juga saling menajamkan. Puji Tuhan, kita berdoa semoga ya bukan semoga ya pasti Tuhan menyertai Bet. Ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Satu lagi cowok siapa? Domi mana? Ini ini dari mana? Oh ini Pak Eko ya dari Kalimantan. Dia ini juga tadinya kesini tidak tahu mengapa. Ini Katolik saudara. Ya ini dari Katolik tapi dia mengalami mengalami Tuhan di sini. Iya, dari mana? Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya dari Kalimantan Barat. Nah, sebelumnya saya mau kesaksian sedikit sebelum saya ke sini. Saya tuh pekerja di tambang emas. Dan ada juga kawan saya juga kita sama-sama bekerja di tambang emas. Nah, puji Tuhan setelah di sini bukan emas lagi yang berharga, tapi perkenanan Tuhan. Amin. Nah, dulu kita bekerja keras hanya untuk mencari uang dan uang, tapi ternyata tidak ada gunanya juga kan. Sementara kita berjerih payah itu siang dan malam, tapi tidak ada ujungnya. Jadi percuma. Dan puji Tuhan sekarang uang memang berharga, tapi Tuhan lebih berharga. Amin. Apa yang kamu alami selama di sini?
Di sini saya mau mengalami. Sini biar kena kamera itu loh. Sini. Nah itu, biar orang di Kalimantan sana lihat mukamu. Ya di sini saya cukup mengalami perubahan. Yang pertama itu dari karakter. Nah dulu kalau orang berbicara dengan saya itu gampang naik darah. Apalagi kalau berbicara di belakang saya, telinga saya itu tajam untuk mendengar kalau itu bukan baik untuk saya tidak suka. Nah, saya orangnya gampang marah dulu dan murah emosi. Dan puji Tuhan di sini setelah sekian lama, kurang lebih 6 bulan kita bergaul karib, ternyata bukan orang yang di luar yang menentukan kita, tapi hati kita sendiri. Amin. Nah, puji Tuhan, seiring berjalannya waktu sudah mengalami pertumbuhan kedewasaan rohani saya. Amin. Tadinya nggak tahu ya datang ke sini tuh mau ngapain. Iya, tadinya nggak tahu. Awalnya kita berempat ini kan sebenarnya 7 orang. Jadi 4 orangnya tidak berangkat. Nah, saya itu sebagai penggantinya Ini mengisi. sebagai pengganti. Ya, penggantinya. Jadi, saya tidak pakai dites atau segala macam. Saya langsung mau aja. Jadi pas tiba di sini ternyata begini sekolah misi. Saya awalnya memang tidak tahu sekolah Jadi misi ini itu bagaimana. pengganti, 4 orang nggak jadi datang, terus dia disuruh gantiin. Kamu sempat berpikir nggak kalau kamu itu mau dijual perdagangan orang? Iya, sempat. Sempat loh. Iya, sempat Dia pikir berpikir dia nih mau saya. dijual ginjalnya gitu kemana? Takut loh dibawa ke sini tuh ya Pak Eko, puji Tuhan Pak Eko, Tuhan gerakan untuk membawa mereka datang ke tempat ini, tapi dibentuk Tuhan di sini. Yang luar biasa, pandangan hidupnya jadi berubah. Dulu emas itu berharga, sekarang Tuhan lebih berharga. Tepuk tangan saudara. Terima kasih. Yuk kita bangkit berdiri bersama, kita mau mendoakan anak-anak, kita mau katakan di hadapan Tuhan. Tidak pernah kami sesali Tuhan untuk mengikut Engkau. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang diutus, dipakai Tuhan. Selama kami hidup, kami percaya itu adalah satu anugerah dari Tuhan. Untuk kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pujian ini terus dinyanyikan, saya undang para anak-anak untuk boleh maju ke depan. Tak akan pernah ku sesali. Menghadap ke depan, menghadap ke jemaat. Sepanjang hidupku lewati lembah, amin. Saksikan Tuhan, ku saksikan kemuliaan Tuhan. Dinyatakan berapapun harganya Tuhan, berapapun harga. Saya undang hamba-hamba Tuhan dan tolong mendoakan. Ya silakan Pak Konrad, Pak Michael, kita
seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Terima kasih Tuhan, saudara kita angkat tangan buat mereka. Sama-sama lepaskan berkat untuk hamba-hamba Tuhan. Hari ini Tuhan mentahbiskan engkau untuk pergi dan menghasilkan buah. Tuhan jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang dapat dipercaya. Percayakan rahasia ilahi Tuhan dalam hidup mereka. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai. Akan ada tanda-tanda mujizat, kesembuhan yang akan mereka bawa dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka ditempatkan, dimanapun mereka Tuhan utus, mereka menjadi pekerja-pekerja di ladangnya Tuhan, menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang menjadi sia-sia. Kalau Tuhan yang beserta, lewat hidup mereka akan banyak tuaian jiwa-jiwa. Akan ada Tuhan kelepasan, akan ada tuaian yang besar. Bahkan lewat hidup mereka tanda-tanda yang ajaib menyertai. Kami tahu dan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Asalkan engkau sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan, sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Dia berkata, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Jadilah hamba-hamba Tuhan yang dihormati Tuhan. Waktu kita menghormati Tuhan, maka Tuhan berkata, dia akan kuhormati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya janji-Mu itu yang menopang pelayanan kami. Dimanapun kami berada, kami kuat bersama dengan firman Tuhan. Kami percaya Engkau yang berjanji menyertai mereka, bahkan sampai kali yang kedua Engkau datang kembali menjemput setiap kami. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa. Sekolah ini ada karena anugerah Tuhan. Anak-anak yang Kau utus karena anugerah-Mu. Bahkan saat ini mereka akan kembali ke tempat pelayanan mereka masing-masing. Tuhan juga yang menyertai dengan anugerah-Mu. Terima kasih bagi setiap kami yang hadir siang hari ini, juga menyertai dengan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada seorang pun dari di tempat ini yang terlewatkan berkat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang dari Allah selalu ada dalam kehidupan kami. Karena itu kami juga berdoa untuk berkat yang sudah disediakan, makan bersama.
Tuhan sucikan, kuduskan menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami. Mari buka hati dan tangan kita saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku kuat sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, ku kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya. Ku kuat sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang besar, ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang menopang, ku kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya. Ku kuat sebab Kau yang menjaga, ku kuat sebab Kau yang